Perkenalkan, nama saya Katiantika Anusa, saya dosen psikologi jurusan Psikologi Universitas Tiangi. Memulai usaha untuk mahasiswa merupakan tantangan yang menarik. Jadi berwirausaha itu sebenarnya penting karena dengan kita berbisnis sebenarnya kita membentuk karakter yang positif gitu ya. Jadi karakter positif dalam bisnis itu tidak hanya diterapkan dalam usaha, tapi sekarang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain kita punya karakter positif, dengan berwirausaha kita akan menjadi orang yang berdaya. Karena apa? Kita akan menguatkan potensi diri kita dan juga memberikan kebermanfaatan untuk orang lain. Jadi akan menjadi lebih sehat secara mental. Nah, untuk memulai usaha gimana sih? Ya tentu kita mulai dari ide dulu ya. Nah, saya di sini akan memberikan tips, mungkin 3 ya. 3 tips untuk bisa menemukan ide usaha. Yang pertama adalah mulailah dari hal yang kamu suka atau kamu minati. Kenapa begitu? Karena berbisnis itu membutuhkan proses yang cukup panjang, tenaga yang cukup besar begitu ya. Kalau kita tidak menyukainya, otomatis ya kita akan setengah hati melakukannya ya. Jadi energi yang cukup besar untuk kita keluarkan dalam berbisnis itu sangat penting. Makanya kita mulai dari apa yang kita suka. Contoh, misalnya Anda suka nge-gym nih, ya buka usaha gym, oke juga. Atau saya sukanya masak nih, terus bisnisnya apa? Jualan makanan. Nah, jadi mulailah dari apa yang kamu suka, itu yang pertama. Nah, lalu yang kedua adalah bisnis yang baik itu dimulai dari menjawab kebutuhan atau memecahkan persoalan di masyarakat. Jadi, walaupun kamu suka atau tertarik dengan sesuatu tetapi ternyata tidak dibutuhkan oleh lingkungan sosial kita, maka bisnis itu menjadi kurang bermanfaat. Nah, mulailah dari apa yang menjadi perhatian kebutuhan di sekitar kita. Ya, saya ambil contoh deh pengalaman saya dulu waktu jadi mahasiswa. Saya ngekos nih ya, kamar ada banyak 50 kamar nih teman-teman saya. Nah, kadang ketika tengah malam teman itu suka datang ke kamar untuk meminta air putih. Kebetulan saya punya stok air putih banyak dan galon seperti itu. Nah, ternyata itu cukup sering dan menurut saya kayaknya menarik nih kalau misalnya saya buka kantin kejujuran di kosan saya dengan mengedepankan jualan air mineral ya. Ternyata sangat menguntungkan. Jadi saya bisa mendapatkan untung bersih ya Rp300.000 dalam sebulan. Waktu itu sekitar tahun 2011. Nah, jadi itu mulai dari apa sih yang dibutuhkan, sederhana aja, nggak usah yang besar-besar usahanya begitu ya. Saya ambil contoh juga satu nih. Teman saya, dia pas nih pertama dia punya hobi gitu ya. Hobinya apa? Hobi masak gitu. Nah, cuman masaknya ini dia produk apa yang bisa dihasilkan dan itu dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, kebetulan dia perhatikan orang sudah mulai aware nih dengan kesehatan, tapi nih makanannya kebanyakan makanan yang kurang sehat. Akhirnya dia buatlah makanan yang sehat tetapi enak. Nah, karena biasanya kalau makanan sehat itu kurang enak gitu ya. Nah, jadi dia ciptakanlah makanan yang sehat tetapi rasanya enak. Jadi dia mulai dari apa yang dia suka, yaitu masak. Lalu yang kedua, dia mencoba untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat atau memecahkan permasalahan masyarakat. Apa itu tadi? Masalahnya adalah orang sudah mulai aware pengen hidup sehat, tetapi untuk makanan-makanan sehat mereka merasa kurang nyaman karena makanan rata-rata kurang enak. Nah, jadi dibuatlah makanannya enak seperti itu. Nah, tips yang terakhir, tips yang ketiga, ini ada dalam teori wirausahaan yang namanya creative distraction. Nah, ini yang menggagas adalah dari Joseph Schumpeter. Nah, beliau ini adalah ekonom tahun 1940-an ya, yang mengatakan bahwa pada dasarnya bisnis itu tidak serta-merta lahir ide 100% dari kita. Jadi sebenarnya ide itu sudah hadir di alam semesta ini, cuman kita tinggal memodifikasinya. Itu namanya disebut dengan creative distraction. Jadi apa yang sudah ada di dunia ini, kita lihat, kita modifikasi dan kita
rancang dengan menghasilkan sesuatu yang baru, memporak-porandakan sesuatu yang ada menjadi hal yang lebih baru atau kreatif. Contohnya misalnya Gojek ya, kita tahu sebelum ada Gojek ya sudah ada ojek konvensional ya, jadi kemana-mana ada ojek lewat gitu ya, terus kita panggil, terus kita minta diantarkan ke suatu tempat tertentu. Nah, kemudian kebutuhan ini kan selalu ada nih sampai sekarang. Kemudian dilihat apa sih yang perlu kita modifikasi, apa sih yang perlu kita distract atau kita coba perbarui gitu ya. Oke, kita tambahkan dengan sentuhan teknologi. Jadi kita berikan sentuhan teknologi sehingga antara driver dan juga konsumen itu bisa mudah berinteraksi dan bertemu. Jadi dilihat celahnya mana ya yang kurang. Nah, itu disebut dengan creative discussion. Contoh lagi mungkin kalau Anda pernah tahu produknya Maeci ya, sampai sekarang mungkin masih ada ya. Nah, kita tahu kalau basreng itu cukup terkenal ya di Bandung, dan rata-rata ya basreng makanan seperti biasa. Nah, cuman diberikan sentuhan dengan creative discussion, salah satunya apa? Diberikan level rasa pedasnya begitu. Nah, jadi ada level 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi carilah sesuatu yang Anda temui, pengalaman-pengalaman Anda, baik pengalaman pribadi atau Anda melihat keluar sana gitu ya, kebutuhan apa yang sudah banyak dicari oleh orang lain gitu ya, tapi tinggal kita modifikasi supaya itu akan mempermudah atau memecahkan permasalahan dari konsumen atau pemasyarakat. Nah, tapi pada intinya adalah mulailah dulu dari yang paling Anda mampu, paling ringan begitu ya, karena untuk berwirausaha pun mungkin masalah teman-teman adalah misalnya modal ya, apa pendanaan ya. Nah, tenang aja karena kita sekarang sudah banyak nih sumber-sumber pendanaan supaya Anda bisa termotivasi untuk berwirausaha gitu ya. Mulai dari kementerian ada, dana dari kampus pun juga ada begitu ya. Jadi tidak ada lagi alasan Anda takut untuk memulai karena dari nol begitu ya. Karena sumber-sumber dari pendanaan sudah cukup banyak. Jadi, ayo kita mulai untuk berwirausaha.